start dari posisi 15 dan finish di posisi 9. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan mental bertarungnya di Moto3. Setelah harus memulai balapan dari posisi yang cukup jauh di belakang, Veda justru mampu melakukan comeback luar biasa dan mengamankan finish P9. Sementara itu, nasib berbeda dialami pembalap lainnya Hakim Danish dan Brian Uriarty yang harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash dan dinyatakan DNF. Lalu bagaimana jalannya balapan Veda? Dan yang paling menarik, bagaimana posisi Veda dan Hakim di klasemen sementara Moto3 setelah balapan hari ini? Kita bahas sampai selesai. Veda dari P15 ke P9. Veda Ega Pratama sebenarnya harus menghadapi tantangan besar sejak awal. Dia memulai balapan dari posisi ke-15. Artinya, Veda harus melewati cukup banyak pembalap hanya untuk bisa masuk ke zona poin. Dan ternyata, Veda berhasil melakukannya. Pembalap Honda Tim Asia ini mampu memperbaiki posisinya secara bertahap sepanjang balapan. Dari P15, naik ke grup di depannya, terus melakukan pertarungan. Hingga akhirnya Veda berhasil melewati garis finish di posisi ke-9. Artinya, Veda berhasil memperbaiki posisi sebanyak 6 tempat dari posisi start. Ini bukan sekadar finish di zona poin, karena kalau melihat posisi start P15, Veda sebenarnya berada dalam situasi yang cukup sulit untuk mengejar pembalap-pembalap di depan. Tetapi dia mampu membalikan keadaan. P15 menjadi P9. Dan, yang paling penting, Veda kembali mengamankan poin penting untuk kejuaraan. Veda kembali menunjukkan perlawanan. Kalau kita melihat perjalanan Veda musim ini, salah satu hal yang menarik adalah kemampuannya untuk tetap mendapatkan hasil ketika posisi awalnya tidak ideal. Hari ini adalah salah satu contohnya. Bukan memulai dari barisan depan, bukan pula mendapatkan balapan yang mudah. Tetapi Veda mampu bertarung sampai akhir dan membawa pulang hasil P9. Hasil ini juga sangat penting karena persaingan klasemen mod setiap poin bisa sangat berarti ketika memasuki phase-phase penting kejuaraan. Hakim Danish crash. Sekarang kita beralih ke pembalap Indonesia lainnya, Hakim Danish. Sayangnya, balapan Hakim hari ini tidak berjalan sesuai harapan. Hakim harus mengalami crash dan tidak mampu melanjutkan balapan. Artinya, Hakim harus menerima hasil DNF atau did not finish. Ini tentu menjadi kerugian besar. Apalagi sebelum balapan, Hakim masih berada di posisi yang cukup kompetitif dalam perebutan klasemen. Ketika seorang pembalap gagal menyelesaikan balapan, bukan hanya kehilangan kesempatan mendapatkan poin, tetapi pembalap lain di sekitarnya bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dan itulah yang terjadi hari ini. Klasemen terkini Moto3. Sekarang kita lihat klasemen terbaru setelah balapan hari ini. Posisi pertama masih ditempati Max Quiles dengan koleksi 231 poin. Kemudian posisi kedua ditempati Angel Carpi dengan 146 poin. Posisi ketiga adalah David Almansa dengan 134 poin. Di posisi keempat ada B. Uriarty dengan 127 poin. Kemudian posisi kelima ditempati M. Morelli dengan 115 poin. Dan sekarang kita masuk ke posisi yang paling menarik bagi penonton Indonesia. Veda Ega Pratama, P6. Veda Ega Pratama sekarang berada di posisi ke-6 klasemen sementara. Veda mengoleksi 97 poin. Ini tentu menjadi kabar yang sangat positif. Dengan hasil P9 hari ini, Veda masih mampu menjaga dirinya tetap berada di kelompok atas klasemen. Dan yang menarik, Veda hanya terpaut tipis dari beberapa pembalap di atasnya. Jadi, peluang untuk kembali naik posisi masih terbuka. Persaingan Veda versus Hakim. Kalau kita lihat klasemen sekarang, P6 Veda Ega Pratama 97 poin, P8 Hakim Danish 86 poin. Artinya, Veda unggul 11 poin dari Hakim Danish. Dan selisih ini tentunya masih bisa berubah dengan cepat. Karena Moto3 adalah kelas yang sangat ketat. Satu balapan bisa membuat seorang pembalap naik beberapa posisi. Tetapi satu kesalahan juga bisa membuat posisi mereka langsung merosot. Jadi hasil balapan hari ini bisa dibilang memberikan dua cerita berbeda untuk pembalap Asia Tenggara. Veda Ega Pratama melakukan comeback luar biasa. Start dari P15, Veda berhasil finish P9 dan mengamankan poin penting. Sementara Hakim Danish harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash dan mencatatkan DNF. Dan di klasemen terbaru, Veda sekarang berada di P6 dengan 97 poin. Sementara Hakim Danish di P8 dengan 86 poin. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda mampu terus mendekati 5 besar klasemen? Dan apakah Hakim bisa bangkit di balapan berikutnya setelah hasil DNF hari ini? Persaingan Moto3 masih panjang. Dan setiap poin
akan menjadi sangat berharga. Kalau menurut kalian, apakah Veda bisa menembus top 5 klasemen dalam beberapa balapan ke depan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Fender Ais, karena kita akan terus membahas perjalanan Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di Moto3.